Shalom teman-teman, nih sekarang kita udah ada di dalam rumahnya Pak Tono. Halo. Ya, halo. Gimana kabar? Baik, baik. Baik, ya. Puji Tuhan, rumahnya juga enak banget, adem. Suasananya juga kudus banget. Holy banget gitu ya. Ada gambar Yesus, patung Yesus di mana-mana gitu. Oke. Ini gini kok. Sehat kok. Ya. Puji Tuhan. Ya. Ini kan apa namanya, banyak teman-teman dari kalangan muda gitu, OMK, dan mungkin kita juga gitu. Terus untuk peserta retret pertumbuhan juga, kita tuh pengen tahu beberapa tentang jenis-jenis doa yang ada di dalam Katolik, karena kan kita tahu bahwa Katolik itu kan kaya banget gitu. Doa aja ada puluhan kayak gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit Ya, kok. apa-apa. Kalau ada beberapa pertanyaan tentang doa hening, nah, menurut Kotono itu bisa Kotono jelaskan nggak? Secara simpel aja gitu. Ya. Doa hening itu sebenarnya apa? Mungkin sedikit asal usulnya apa, dan tujuannya itu sebenarnya untuk kita secara pribadi itu apa? Ya. Baik, terima kasih Freddy. Ya. Teman-teman sekalian yang mungkin menyaksikan video ini. Jadi doa sebetulnya adalah relasi, komunikasi kita dengan Tuhan. Dan dalam doa seperti orang berkomunikasi, berbicara, ada saatnya kita bicara, ada saatnya Tuhan yang bicara. Ketika kita bicara, Tuhan diam, Tuhan mendengarkan kita. Ketika Tuhan berbicara, maka mestinya kita juga diam. Iya. Maka dalam doa tidak harus kita yang berbicara terus seperti membombardir Tuhan. Ya. Maka itu yang harus dipegang itu dulu. Lalu kemudian saya ingat Santa Teresa dari Kalkuta, dulu Bunda Teresa mengatakan doa adalah buah keheningan. Maka keheningan itu menjadi fondasi dari doa. Karena seringkali ketika kita berdoa, kelihatannya berdoa, tapi pikiran kita itu kemana-mana. Ya, ada yang mengatakan bahwa pikiran kita itu pada saat doa seperti monyet dalam kerangkeng. Sebentar di bawah, sebentar di atas, sebentar lari ke sudut kiri, sebentar lari ke sudut kanan. Ya. Maka, gerambiang, bahasa Jawanya gerambiang, bahasa Jermannya. Lalu bagaimana supaya dalam doa kita sungguh-sungguh bisa merasakan hadirat Allah, kita bisa mendengar suara Tuhan, mendengar suara Allah, kehendaknya dan sebagainya. Maka dibutuhkan persiapan. Dan persiapan itu salah satunya adalah dengan hening, doa hening. Biasanya memang diajarkan di dalam SEP itu ada PSD, Personal Spiritual Discovery, di SEP OMK. Yang ikut SEP OMK siapa? Nah, kamu SEP reguler, SEP umum ya. Di SEP OMK itu namanya DD, Discipleship Discovery, Discipleship Dominical Discipleship ya. Jadi pelajaran di hari Minggu, memang biasanya kan pengajarannya hari Minggu siang ya, sore sampai malam. Nah, itu menjadi fondasi kita. Fondasi kita dalam doa, fondasi kita dalam karya-karya pelayanan kita, atau nanti mau memimpin pujian penyembahan dan sebagainya, membawakan renungan dan seterusnya. Maka perlu dibangun dulu fondasinya. 30% dari satu bangunan rumah, karena saya pekerjaan saya sehari-hari membangun rumah, itu anggaran kita habiskan untuk fondasi. Kalau tidak, nanti rumah sebagus apapun runtuh. Juga karya-karya pelayanan kita, hidup spiritualitas kita. Maka memang perlu untuk kita sama-sama belajar atau sama-sama berlatih dalam doa hening. Kira-kira begitu untuk tujuan dari doa hening, mempersiapkan diri kita untuk latihan rohani yang lebih dalam lagi. Sehingga kalau kita berdoa sungguh-sungguh, nanti buahnya juga kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami hadirat Tuhan sebenarnya. Luar biasa ya. Ya. Terus gini kok, ada juga pertanyaan dari beberapa orang muda gitu ya. Bisa kalau doa hening itu identiknya dengan salah satu kayak Kotono bilang tadi, pikiran gerambiang. Terus kedua, lanjut dalam arti ya kebablasan misalnya ngantuk. Nah, itu adalah hambatan-hambatan
solusinya untuk mengatasi hambatan itu gimana? Jadi untuk mengatasinya itu pertama supaya pikiran tidak melayang kita butuh penyadaran diri. Menyadari salah satunya yang paling mudah itu karena doa adalah nafas iman. Kalau kita tidak berdoa ya iman kita mati. Seperti kalau kita hidup harus bernafas, maka iman juga begitu. Nah, salah satunya doa adalah nafas iman. Sehingga kita menyadari, kita belajar berdoa lewat pernafasan. Menyadari nafas kita yang ditarik, lalu nafas yang dihembuskan. Kita tidak bisa mengambil nafas sebanyak-banyaknya lalu ditahan, kan tidak bisa. Ada saatnya ngambil, ada saatnya melepas. Doa pun begitu. Lalu saya sebetulnya di link YouTube ada, nanti mungkin bisa ditambahkan bahwa ketika kita berdoa, kita narik nafas, kita bisa sambil membayangkan menghirup kekuatan dari Tuhan. Lalu melepaskan, ketika menghembuskan nafas perlahan-lahan itu kita melepaskan kotoran-kotoran batin kita, rasa dendam, rasa jengkel, rasa amarah, rasa benci. Jadi itu juga bagian di mana kita bisa mulai persiapan untuk masuk dalam keheningan. Yang lain ketika pikiran menggerambiang atau melayang ngelantur ke sana kemari, itu ada yang disebut kata doa, atau mungkin kalau dalam tradisi meditasi Kristiani disebut mantra. Kata doa itu bukan untuk bukan mantra coba jamu, itu bukan. Tapi kata doa itu mengikat pikiran kita supaya tidak lari ke sana kemari, gitu ya. Fokus dengan Tuhan. Nah, kata doa bisa dipilih sendiri dalam tradisi Timur, Katolik Timur, Kekristenan Timur itu ada yang disebut doa Yesus. Maka kata doanya ketika tarik nafas kita mengucapkan Y, lalu ketika dihembuskan perlahan-lahan kita katakan sus. Yesus, Yesus. Itu non-stop atau? Itu non-stop ya. Nanti kalau pikiran melantur ya kembali lagi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kalau di dalam meditasi Kristiani mungkin kata doanya dengan ketika tarik nafas kita mengucapkan Mara, lalu dihembuskan Nata, Mara Nata, artinya datanglah Tuhan. Itu jadi mempersiapkan ketika Tuhan hadir, Tuhan datang, kita sudah siap. Berapa menit ya, Pak? Nah, kurang lebihnya 20 menit. Tapi seandainya 20 menit masih susah, kalau saya mengajar PSD atau DD atau tutorial, ya 15 menit dulu. 10 menit maksimal rasanya susah. 5 menit rasanya. Sudah 5 menit rasanya kayak 5 jam gitu. Saya tuh pernah kok, dulu awal-awal pernah doa ini itu bisa seperti Awalnya ya. tapi nggak lama-lama setelah mengikuti ini, mengikuti itu, kok malah lama-lama dari dressnya bukan naik tapi malah turun. Itu jawabannya itu tak mentok rasanya. Itu karena apa sih? Jadi pesawat handphone kita ini bisa diisi dengan hal-hal yang rohani ya, yang holy-holy lah. Jangan hanya pekerjaan. Saya membuatkan satu klip video atau mungkin video musik atau dengan musik, klip musik itu yang isinya 3 menit atau 5 menit itu musik pembuka. Musiknya instrumental. Kalau ada kata-katanya nanti kita terdorong untuk menyanyi, tapi ini instrumental. Lalu setelah 5 menit itu kita persiapan, ada jeda waktu hening. Kurang lebih ya 5 menit juga, 5 atau sampai 7 menit. Lalu penutup ada musik lagi. Ya. Jadi membantu ya. itu membantu. Setelah musik selesai kita bisa tutup dengan kemuliaan dan sebagainya. Nah, kita disiplin. Jadi ini dirubah dulu ke mode terbang atau fly mode ya, supaya tidak ada gangguan telepon masuk. Oh iya betul. Pesan masuk. Masuk. Lalu setelah itu klipnya baru diputar. Oke. Nah, ketika klip diputar kita bisa mulai dengan tanda salib, kita mohon bimbingan Roh Kudus, mohon rahmat Allah supaya kita sungguh-sungguh dalam doa hening ini kita bisa mengalami keheningan, mengalami hadirat Allah dan siap kalau Allah Tuhan mau berbicara. Kira-kira begitu. Ini konfirmasi pertanyaan, doa hening itu sebaiknya pagi hari atau pas sak legone? Ya, baik. Sebetulnya untuk doa hening waktu yang terbaik itu adalah waktu yang tidak mengalami banyak gangguan. Kalau dari Alkitab sendiri di Injil Lukas bab 1 itu dikatakan bahwa pagi-pagi benar Tuhan Yesus
bangun, lalu mencari tempat yang hening untuk berdoa. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri saja mencari waktu, mencari tempat yang hening untuk berdoa. Nah, apalagi kita yang baru belajar, pasti suasana situasi akan sangat mengganggu. Syukur kalau bisa misa pagi itu kan enak, 5:30, paling hanya setengah jam, jam 6, lalu kemudian dilanjutkan dengan doa hening di depan tabernakel. Kalau seandainya jauh dari gereja atau mungkin gerejanya lokasinya berlawanan dengan ke kantor dan sebagainya, ya boleh saja di kamar, tapi ambil waktu sehingga bisa hening. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Tapi ada yang misalkan setelah bekerja atau pada saat istirahat siang, silakan. Jadi cari waktu yang terbaik yang tidak mengganggu. Terus kan selama ini berarti kira-kira buat kami ini, biar kami itu termotivasi untuk doa ini, manfaatnya yang dirasakan tuh apa sih? Ya, jadi karena dalam doa ini kan kita belajar untuk tidak reaktif, belajar untuk sabar, belajar untuk disiplin, setia. Jadi kalau tadi 15 menit, saya mau ambil 15 menit atau saya ambil 20 menit, maka sebelum alarm bunyinya 20 menit selesai, saya tidak akan berhenti untuk berdoa. Dan dengan demikian, kalau seandainya ada situasi, persoalan, masalah, keadaan yang tidak kita harapkan terjadi, refleksnya adalah kita tidak reaktif, tidak langsung emosinya naik. Biasanya begitu. Ya, terkontrol. Karena ketika doa ini kan kita tarik nafas. Yes, lepaskan Yesus. Yesus. Lalu ada satu situasi yang mungkin tidak kita harapkan terjadi. Itu biasanya tubuh kita bereaksinya tidak normal. Langsung nafas menjadi seperti memburu. Lalu jantung kita detaknya juga ada peraturan. Ketika kita sadar itu, kita bisa langsung tarik nafas. Yesus, lepaskan Yesus. 8 kali saja kita mulai tenang, jantung kita detaknya juga mulai teratur. Dan setelah itu, apa yang mau kita ambil? Karena dalam keadaan kacau, situasi yang kacau, kalau kita ambil keputusannya pasti salah, pasti kacau. Nah, itu salah satu manfaatnya, buahnya. Lalu di sisi lain, ketika pikiran menjadi tenang, kita tidak mudah sakit. Sekarang lagi virus corona di mana-mana. Ini perlu. Karena dalam keheningan ada kesembuhan. Dalam keheningan metabolisme tubuh kita juga diatur. Maka tadi posisi duduk yang tegak, gitu ya. Lalu kemudian nafas yang kita perhatikan baik-baik, tarik nafas, lepaskan, itu juga membantu kesehatan kita. Kalau memang mau dicoba boleh. Sebelum doa hening, silakan tekan nadinya 1 menit kira-kira berapa detik. Kemudian setelah selesai doa hening, dicek lagi. Lebih lambat biasanya begitu. Atau ketika sebelum doa hening, coba kita nafas. Nafas biasa berapa kali tarikan dan hembusan. Setelah doa hening selama 1 menit, biasanya nafas kita akan menjadi lebih panjang. Itu salah satunya. Teman saya pengajar Pak Adit itu pernah ketika sebelum doa hening dia periksa tekanan darahnya, dia cenderung tinggi. Ya, lalu setelah doa hening dia praktek doa hening kurang lebih seminggu, dia cek tensinya menjadi lebih rendah. Tapi ya pola makan ya tetap diatur, jangan tetap makan yang dilarang, mencoba. Kira-kira buahnya seperti itu. Jadi gini, inti dari doa hening itu berarti kita betul-betul belajar berserah kepada Tuhan, jangan mengabaikan apa yang pikiran-pikiran gimana kalau kita kadang kan begini ya kok, kepekaan setiap orang kan ya, gimana caranya kita bisa merasakan bahwa itu Tuhan hadir, Tuhan mau menyapa, Tuhan mau berbicara lewat kita, itu biasanya apakah ada Inti pertamanya bahwa damai,
ada damai sejahtera. Masalah Tuhan nanti mau bicara atau tidak itu urusan lain. Kalau tidak, kita tidak usah mereka-reka gitu ya. Atau membayang-bayangkan. Tapi kalau Tuhan memang bicara, biasanya ada sesuatu yang kuat, niat yang kuat untuk melakukan, untuk melaksanakan dan sebagainya. Lalu yang kedua, dalam doa hening itu, seandainya Tuhan tidak bicara atau kita merasa tidak mendapat apa-apa pun tidak apa-apa, kita dapat ketekunan, dapat kesabaran. Kadang-kadang Tuhan bicaranya setelah doa hening. Misalkan di perjalanan, ya, naik motor atau naik mobil, lalu mungkin ada orang minta-minta atau kita mungkin teringat 1-2 hal. Nah, di situ Tuhan juga mengingatkan kita karena Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Mungkin kalau kita hanya merem saja hening, Tuhan mungkin bicara tapi kita tidak pegang. Lalu Tuhan bisa tunjukkan hal-hal lain. Kalau yang sudah ikut SEP dan CAP itu kan ada meditasi alam. Nah, di dalam meditasi alam kan Tuhan bicara lewat alam, lewat Tuhan dan sebagainya. Itu membuat kita menjadi lebih pegang. Jadi seandainya dalam sesi doa heningnya 20 menit sepertinya Tuhan tidak bicara apa-apa pun tidak apa-apa. Tapi dari hari ke hari kita semakin pegang, semakin siap. Dan itu nanti untuk berikutnya ketika kita membaca firman, membaca sabda dan sebagainya, nanti kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menyapa kita secara pribadi atau berbicara dalam hati kita secara pribadi. Kira-kira begitu. Untuk membedakan kalau itu dari suaranya Tuhan, pas Roh Kudus dengan suara batinnya kita sendiri itu gimana? Kadang kan kita tuh pernah ya nggak dengar suara-suara, tapi kan kita nggak tahu ini suara dari hati sendiri atau memang dari Tuhan, kan kita nggak belum bisa bedakan gitu. Ya. Cara membedakan. Rasul Yakobus mengatakan kalau suara dari Tuhan itu murni. Buahnya damai sejahtera, sukacita, kasih, dan kebaikan untuk sesama. Nah, bedanya dengan diri kita, kalau diri kita maunya kebaikan untuk diri sendiri. Kalau suara Tuhan kadang-kadang buat diri sendiri tidak enak, tapi buat orang lain enak. Nah, itu yang membedakan. Ya, kira-kira kalau mau Tuhan minta supaya saya nonton, buat kesenangan sendiri. Saya tidak persekutuan doa dulu. Saya tidak misalkan itu kan hanya untuk kesenangan. Pasti itu bukan dari Tuhan, dari kita sendiri. Bukan dari Roh Kudus, tapi dari Rohku dewi. Kira-kira begitu. Pada waktu saya pernah bawa ini kok. Kadang badannya rasa bergetar ya. Ya, macam-macam sensasi, Ada yang ya karena hadirat Tuhan disentuh, rasanya merinding, dan sebagainya. Sejauh itu mendukung untuk terus doa hening, saya kira itu dari Tuhan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada rasa gatal, kita garuk sedikit, pindah lagi di sini, pindah lagi di sini, pasti itu dari pikiran kita, pikiran yang gelisah, tidak tenang untuk hening selama 20 menit ini. Nah, kalau yang itu muncul sensasi-sensasi begitu, ya abaikan saja. Atau mungkin nanti muncul kepengen batuk, padahal sehat-sehat saja gitu ya. Lalu nanti nyetrum ke teman yang lain, batuk lagi. Yang batuk semua satu ruangan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Itu dari diri sendiri. Pikiran kita. Jadi doa hening itu lebih basic dulu sebelum kita kayak mau baca kitab suci. Iya. Karena menjadi pondasi. Kalau kita pemrungsung pikiran masih kemana-mana, baca kitab suci juga tidak dapat apa-apa. Jadi lebih pada dalam tanda petik seperti pengkondisian. Maka tadi saya bilang pondasi untuk hidup. Oke, teman-teman masih semangat? Ya, masih ya. Ini bincang-bincang santai kita kali ini dengan narasumber Pak Tono yang sekarang wakil koordinator umum ya, wakil koordinator umum yang pengalamannya tentu tidak diragukan lagi. Dan saya yakin dari teman-teman, terutama dari kita juga ini, kita juga banyak memperoleh ilmu-ilmu baru, tambahan tentang apa itu meditasi Kristiani, apa itu doa hening. Tapi semua ilmu ini juga tidak akan ada artinya kalau kita tidak mempraktekkannya. Jadi di sisa waktu di waktu 2 minggu ini
Mari yuk kita sama-sama belajar untuk mempraktekkan doa hening, doa meditasi di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya efeknya juga nanti akan ke kita, supaya kita juga lebih sabar, kita lebih tangguh, kita lebih tidak gampang khawatir gitu ya, terutama dengan banyaknya berita-berita negatif dan hoax dengan isu-isu corona belakangan ini. Marilah kita tetap berpegang teguh bahwa apapun yang terjadi, apapun situasi yang tidak bisa kita kontrol, kita tetap punya satu pegangan bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menopang kita. Oke, sekian dari kita teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.